saudara-saudariku, beginilah warisan Oedipus kepada kita. Dewa telah melimpahkan api unggun penderitaan kepada kita. Duka demi duka, terhina dan semakin terhina. Dan kita ditambah pula dengan peraturan raja yang, apakah kamu sudah tahu? Atau barangkali kamu belum sadar bahwa ada musuh menyusun rencana? Tak ada warta buruk atau baik sampai ke telingaku, Antigon. Sejak kedua saudara kita wafat, tak ada berita apa-apa. Ya, sejak mundurnya tentara Argos semalam, tak ada berita tentang jenazah kedua saudara kita yang telah gugur bersama. Sudah kuduga. Itulah sebabnya aku tarik kamu keluar istana, supaya lebih bisa bebas berbicara. Ada sesuatu dalam pikiranmu? Katakanlah. Kreon sang raja telah memutuskan untuk memperlakukan kedua jenazah saudara kita secara berbeda. Jenazah Eteokles ia makamkan dengan penuh penghormatan yang lengkap, dengan upacara yang gemilang. Ia antarkan sukmanya ke neraka. Tetapi untuk jenazah Polinices yang malang, ia kenakan larangan untuk menguburnya. Harus dibiarkan terkapar tanpa diratapi, tanpa pemakaman, menjadi mangsa burung-burung padang belantara. Aku dan kamu tak berdaya apa-apa. Dan kini Kreon sendiri tengah bersiap-siap keluar istana untuk memimpin pelaksanaan pengumumannya. Jangan kamu kira ia cuma setengah-setengah saja. Hukuman untuk larangan sudah tentu hukuman mati. Dilempar batu sampai mati. Nah, camkanlah Ismin saudariku. Kamu berdarah mensawat. Kamu harus tunjukkan keaslian dirimu nanti, bila ada harga dirimu. Oh, saudariku yang bergelora, Antigon. Dalam hal ini, apa yang mesti aku lakukan? Sekedar renungkanlah, bila kamu mau membantu. Merenungkan apa? Apakah rencanamu? Membantu mengurus jenazah. Kamu akan mengubur jenazah itu? Itu dilarang. Dia saudaraku, juga saudaramu. Niat telah kutetapkan. Aku akan menguburkannya. Tapi Kreon telah melarang. Larangan Kreon tidak pada tempatnya. Dia saudaraku. Aku akan menguburkannya. Ya Dewa, apakah kamu sudah lupa betapa ayah ditindas, dihina, dan meninggal dunia? Betapa ia bertanya dan mengungkapkan dosanya, kemudian menusuk kedua matanya sendiri hingga buta? Dan lalu Jokasta, yang menjadi istri sekaligus ibunya sendiri itu, mati gantung diri. Kemudian, kedua saudara kita bertengkar, berperang, dan saling berbunuhan. Dan kini, kamu dan aku tinggal sendirian. Betapa sempurnanya kemalangan kita. Apabila akhirnya kita binasa karena telah melanggar undang-undang negara. Antigon, ingatlah. Bukankah kita ini wanita? Apa daya melawan pria? Dalam keadaan gawat dan darurat, pria terkuatlah yang mengatasi suasana. Maka kita harus tunduk dan patuh pada perintahnya. Betapapun keras kedengarannya, maka sementara memohon pengertian kepada yang wafat, menyesal karena menahan diri dalam berbuat, aku akan menyesuaikan diriku dengan perintah pihak atasan. Apa guna mempertaruhkan nyawa secara sia-sia? Jangan aku kira memaksamu. Sesungguhnya, aku pun akan menolak bantuanmu andai kamu melawankannya. Telah kamu atur rencana, bergunakanlah untuk kesejahteraan. Aku akan mengubur jenazah saudara kita. Aku siap menanggung semua akibat. Dan jika ini dianggap sebuah kejahatan, maka ini adalah kejahatan yang diperintahkan oleh para dewa. Baru setelah itu aku bisa menghadapi saudara kita sebagai teman dan bisa tahan memandang wajahnya.
Sekarang terserah kepadamu. Bila kamu ingin lupa pada agama. Aku tak akan lupa pada agama. Tapi aku tak berdaya menghadapi aturan dia. Itulah alasanmu. Baiklah. Selamat tinggal. Aku akan menempuh jalan kenekatanku. Aku akan mengubur jadanya saudara kita yang sangat kita cinta. Antigo saudariku, aku khawatir akan keselamatanmu. Jangan repot-repot memikirkanku. Selamatkanlah lehermu sendiri. Setidak-tidaknya, berjanjilah untuk bertindak dengan penuh rahasia. Demi para dewa, jangan kau berlaku begitu. Kamu akan dapat celaka bila ketahuan nikmat rahasia. Jadi, tak perlu kamu kunci mulutmu. Kamu penuh semangat kedengarannya. Karena aku akan menolongnya saat butuh pertolongan. Aku harap kamu berhasil meskipun tak mungkin rasanya. Apakah aku harus membandingkan tangan kalian kau bilang tak mungkin? Apa yang tak mungkin? Janganlah dicoba. Bila itu pendirianmu, aku sangat kecewa terhadapmu. Begitu juga pada saudara kita. Baiklah. Kita akan berpisah secara baik-baik. Aku akan menempuh jalan kenekatanku. Aku siap menanggung semua akibat. Tidak ada kematian yang lebih mulia daripada mati membela kebenaran. Baik, pergilah. Aku terpaksa berkata, kamu setia namun tidak bijaksana. Akibatnya lewat sudah. Hati yang berdarah, barisan Argos kalah, kuda mereka resah, membawa hati yang patah. Dengan Polinesis mereka bersekutu. Pendekar putra Oidipus itu bagaikan Raja Wali menyerbu. Sayap terpentang dan menderu. Darah dicakar napas memburu. Menggempur Tebes kotaku. Tapi Tebes bagaikan ular, mendesis dan menjalar, membela gerbang yang dibakar. Sang Dewata Diraja membenci insan yang deksura. Ia yang berkaup jaya di tembok kota disambar hancur oleh kilatnya. Hangus dijilat lidah api, terhempas ke bumi. Dahsyat dari Sang Dewata bertubi-tubi datangnya menimpa pada lawan kita. Tujuh pendekar menyerang 7 gerbang. Kita usir, kita kejar, kita tombak, kita pedang. Bertumpuk-tumpuk senjata mereka tinggalkan, beserta budak belian dan kereta, menjadi sajian dewata kita. Dan nun di gerbang utara, Eleokles dan Polinesis, 2 bersaudara, saling bertanding mengarah nyawa dan gugur dua-duanya. Tapi kini lewatlah sudah. Kemenangan telah berada di tangan. Sekarang kita menari. Wahai Kreon
Anda adalah penguasa negara. Di wajah Anda nampak ada maksudnya. Sudah jelas Anda ingin bicara. Rakyatku, negara kita baru saja melewati prahara, tetapi Dewata telah menuntun kita pada kemenangan. Kenapa aku panggil kamu? Karena aku tahu kamu telah bersikap setia kepada Latus, Raja Tebes terdahulu dan sesudah itu. Ketika Olympus Putra Laius berusaha menolong kota, tapi kemudian kembali mengacaukannya, kamu pun selalu menunjukkan keteguhan untuk menempuh jalan tengah. Nah, sekarang Laius dan Oedipus telah wafat. Maka berdasarkan adat istiadat, aku telah mewarisi tahta. Penguasa baru bisa dinilai ketika ia menggunakan kuasanya. Aku tidak menghargai raja diberi kuasa, tetapi ragu-ragu dalam menggunakannya untuk maksud yang baik. Bukanlah watak saya untuk bersikap jinak dan menghindari persoalan. Aku bukan orang yang akan duduk tenang-tenang sementara negara terlanda kekacauan. Aku bukanlah orang yang akan bersifat jinak terhadap lawan negara. Dewa menjadi saksi bahwa aku senasib dan seperuntungan dengan negaraku. Lawan negara harus musnah, pembela negara harus dibina. Begitulah pedomanku. Dengan pedoman itu, aku akan membawa negara ke arah kemakmuran, aman, dan sejahtera. Pedomanku itu pula lah yang telah kupakai dalam menetapkan pendirianku terhadap Eteokles dan Polinices, kedua putra Oedipus yang telah saling berperang dan gugur bersama itu. Eteokles yang gugur dalam mempertahankan kota dari serangan lawan akan mendapatkan penghargaan. Jenazahnya akan dimakamkan dan diberi upacara kebesaran. Sementara Polinices yang telah berusaha menyerang kota dan hendak merebut tahta akan dikenakan hukuman. Jenazahnya tidak boleh dikuburkan dan tidak boleh diberi upacara kebesaran. Biarkan saja terkapar di tempat terbuka supaya dicabik-cabik oleh gagak dan serigala. Inilah pendirianku, bahwa seorang pembangkang tidak boleh diperlakukan sama seperti terhadap seorang pahlawan. Adalah pendirianku bahwa orang yang setia kepada negara harus dihargai selagi ia hidup maupun sesudah ia mati. Kami mengerti maksudmu. Sabramu menjadi undang-undang. Dan kamu mengatur hidup mati rakyatmu. Bagaimana menurut kalian tentang peraturan baru dariku? Seandainya kami masih muda, kerencangan kami tentunya ada. Tak bisa dirubah lagi. Perintah sudah diturunkan. Mayat sudah dijaga. Bila dilanggar, apakah hukumannya? Mati adalah hukumannya, tegas dan sederhana. Wah! Pasti nanti ditaati. Siapa orangnya yang berani mati? Jangan kamu salah kira. Sifat manusia gampang lupa. Demi uang, mereka rela menempuh bahaya. Tuanku, aku datang menghadapmu. Aku tak bisa pura-pura capek dan tergesa-gesa. Aku banyak berganti pikiran di jalan. Sekali aku pikir, kenapa buru-buru? Kamu akan dihukum itu sampai. Lalu diganti dengan pikiran lain lagi. Kenapa lamban? Kamu akan dihukum lebih berat bila kalian tahu hal yang jarang lain. Karena ini perimbangan, aku berjalan lebih lambat lagi. Maka perjalanan pendek menjadi perjalanan panjang. Namun, betapapun aku sampai. Dan sekarang, aku akan melaporkan apa saja yang mesti aku laporkan. Biarpun seandainya Anda sudah dengar, akan tetap aku laporkan.
Wah, jadi aku sudah bulat tekad untuk menghadapi akibat-akibat jelek. Kita tuh tak bisa mencegah takdir, bukan? Apa yang membuat kamu menjadi putar otak macam ini? Lebih dulu, aku akan menjelaskan kedudukanku. Bukan aku yang melakukan dan tidak melihat yang melakukan. Jadi tuanku, sudah terang aku tidak bersalah. Demi dewa, sampaikan dulu laporanmu. Sesudahnya, nyala. Baik. Intinya begini. Seseorang telah menimbun mayat Polinices dengan tanah dan melakukan upacara pemakaman untuknya. Siapa begitu edan dan bodoh? Siapa dia? Tak tahu. Tak ada skop di tanah. Tanahnya keras dan kering. Namun tak ada jejak di pelaku. Begini. Ketika seseorang melaporkan mengenai kejadian itu, kami kaget setelah mati. Mayat itu bukan telah dikuburkan, tapi cukup rapat ditimbun tanah sehingga terhindar dari kutukannya yang harus diderita di udara terbuka. Juga tidak kelihatan ada bekas anjing yang mungkin mengais-ngais dan menimbunnya dengan tanah. Kami mulai bingung dan saling menyalahkan. Hampir saja kami baku hantam karenanya. Setiap orang menganggap orang lain bersalah dan membuktikan bahwa dirinya lepas dari kesalahan. Untuk membuktikan bahwa dirinya lepas dari kesalahan, ada yang sanggup berjalan di atas bara api dan menerobos lidah api. Sedangkan yang lainnya maka sumpah demi dewa-dewa. Nah, ketika penyelidikan kami ternyata sia-sia, ada yang maju dan berkata dengan kepala dingin. Isinya tak enak, tapi tak kami hiraukan. Menurutnya kami tak boleh merahasiakan peristiwa itu dan harus melaporkannya. Siapa yang melaporkan? Itu diundi. Akulah yang kena. Ya, memang tak enak menjadi pembawa berita duka. Aku kira itulah tindakan dewa. Kepada mayat itu dewa telah mengulurkan tangannya. Tutup mulut sebelum aku hajar wajahmu. Kamu memang sudah tua tapi tak perlu menjadi dungu. Betapa kamu bisa berpikir bahwa dewa telah mengulurkan tangannya? Apakah kamu pikir dewa akan berkenan karena ia telah datang dan menyerbu serta membakar kuil dan arcanya, juga menentang undang-undangnya? Apa pernah dewa-dewa berbaik hati pada para penjahat? Tidak. Tokoh-tokoh penentang di dalam negara lah yang mendalangi semua ini. Mereka telah menyuap para pengawal. Tak ada hasil kebudayaan manusia yang lebih jelek daripada uang. Uang membuat orang menjadi miskin. Uang membuat orang bersikap picisan. Orang-orang yang melakukan komplotan ini lantaran uang, mereka harus menerima ganjarannya. Aku bersumpah demi dewa yang menjadi hakimku bahwa apabila kamu dan kawan-kawanmu tidak mengungkapkan nama orang yang menimbun mayat itu, maka satu neraka tidak akan cukup untuk kalian. Tiap dari kalian akan digantung dan dicambuk sampai mengaku. Bagi yang lain, itulah pelajaran agar tidak mudah tergoda oleh uang. Aku disuruh pergi ataukah aku boleh bicara? Aku kira sudah jelas bahwa aku berkata aku sakit mendengar omonganmu. Sakit di mana? Di hati atau di telinga? Apa bedanya? Sasaranku hanya telinga, tapi yang bersalah merasakannya di hati. Kamu lancang sekali. Mungkin Anda benar, tapi aku tidak bersalah. Siapa tahu, dan aku kira uang suaplah penyebabnya. Salah. Kecurigaan ini tidak bertempatnya. Kecurigaan kamu bilang, lihatlah, dengan segera akan terbukti bahwa kejahatan akan menerima hukumannya. Selamat. Semoga penjahatnya lekas ketemu. Sungguh ngeri datang ke tempat ini. Sudah untung kulitku masih selamat. Banyak hal menakjubkan di dunia ini. Dan yang paling menakjubkan adalah manusia. Ketika ombak mengamuk
samudra, ia berlayar mengarunginya. Di musim hujan, musim kemarau, musim salju ia menggarap bumi, menangkap burung di udara, menjala ikan di samudra, dan di rimba di padang belantara. Binatang liar dijinakannya. Melawan cuaca buruk, angin dan mentari, ia bikin gubuk, rumah dan istana. Ia cipta bahasa untuk bicara, ilmu alam untuk bekerja, dan ilmu memerintah untuk hidup bersama. Untuk berbagai penyakit, ia temukan obatnya. Ya, hampir semua penyakit kecuali ajal namanya. Tetapi bakat manusia juga mengandung bencana. Bila salah dijaga, bila salah tempatnya, bila salah waktunya. Undang-undang adalah unsur penjagaan. Undang-undang menjaga kehidupan. Undang-undang mencegah kekacauan. Maka, sejak dulu kala, rakyat dan penguasa harus memandang undang-undang, harus membela dan menjaganya, demi menjaga keutuhan dan keadilan. Rakyat atau raja harus ditentang bila membangkang undang-undang. Lihatlah! Astaga! Si kapitan kembali tiba, dan lihat siapa yang dibawanya. Antigon! Oh, dewa! Dahulu bapaknya dan kini dia. Kenapa kamu dungu? Melanggar undang-undang negaramu. Inilah dia orangnya. Inilah penjahatnya. Ia yang sudah tertangkap basah. Di mana Kreon? Kreon di sana. Nah, itu dia. Begitu aku tiba sudah nampak bencana. Apa maknanya? Ya, bila dipikir makian apa yang ku dapat tadi, rasanya akan sungkan untuk cepat-cepat balik kemari. Tapi itu aku datang juga. Aku bawa garis ini. Aku tangkap ia ketika sedang mengurus mayat yang telah. Aku yang tangkap dia, bukan orang lain. Jadi sekarang aku serahkan untuk diadili. Setelah itu, bila diizinkan, aku akan segera pergi. Kamu yang matamu tunduk ke bumi. Apakah kamu mengaku salah di depan kami? Tak akan aku ingkari. Semua aku yang lakukan. Antigon, katakan cepat. Kamu sudah tahu semua perintah dan laranganku. Tentu saja. Semua jelas makna dan bunyinya. Jadi kamu lakukan semua itu sendiri? Nanti dulu. Ini undang-undang siapa? Manusia atau dewata? Bukankah upacara pemakaman adalah upacara agama? Dan dengan begitu masuk wilayah undang-undang dewata? Aku tidak menganggap undang-undang raja lebih tinggi daripada undang-undang dewata. Betapapun juga, Anda adalah manusia, dan manusia itu fana. Peraturan surga tidaklah fana melainkan bakat. Aku
harus hadapi di hari mati nanti. Tanpa dijatuhi hukuman mati, toh aku akan mati juga. Jadi apa salahnya mati lebih pagi? Bahagialah bagi orang-orang yang hidupnya tak takut mati. Hidup kosong menyerah tanpa daya, lebih berat menderita. Aku tak bisa diam saja melihat mayat saudaraku tak diberi upacara sebagaimana layaknya. Mungkin kau sebut tunggu. Tapi bagiku, kau lemah dan tak punya pendirian. Wah! Bagaimana dia? Seperti bapaknya. Tentu tak gampang tergoda. Aku kenal sungguh watak yang kokoh. Sekali ku bentur akan rapuh. Biarpun baja, ada juga kelemahannya. Kuda yang galak bisa jinak dengan rumput sekotak. Inilah yang dia butuhkan. Kendali! Gadis ini mengerti ia bersalah, namun merasa bangga dan megah. Bila hal ini aku diamkan saja, maka sebut ia lelaki dan aku wanita. Aku tidak peduli kalaupun ia kemenakanku. Aku tidak peduli kalau ia paling dekat di hatiku. Ia dan Ismin takkan bebas dari hukuman. Ismin. Ya, aku tahu Ismin juga ikut terlibat dalam hal ini. Aku lihat dia di beranda bicara seorang diri seperti setengah gila. Itulah siksaan batin akibat menyembunyikan dosa. Apa kini kematianku belum cukup? Apalagi yang masih Anda inginkan? Tentu saja sudah cukup bagiku. Apalagi yang masih Anda tunggu? Pendirian kita saling bertentangan. Tak ada harapan untuk diakurkan. Bagiku, tak ada alasan untuk kematian yang lebih baik dari ini. Mati membela upacara agama untuk seorang saudara. Mereka juga berada di sana, tetapi mereka takut untuk bicara. Keliru! Tak ada yang setuju denganmu. Mereka setuju denganku. Mereka terpaksa takut padamu. Mereka kukuh, hanya kamu yang patuh. Kamu dungu dan tak punya malu. Malu? Kenapa malu? Malu karena membela jenazah saudaraku? Eteokles juga saudaramu. Tentu saja. Jadi kenapa kamu tidak setia kepadanya? Bila ia masih ada, maksudku pun akan didukungnya. Dia akan setuju pada sikapmu atas Polyneices. Dia saudaranya, bukan budaknya. Eteokles mempertahankan kota, sementara Polyneices menyerangnya. Itu tidak mempengaruhi upacara pemakaman menurut agama. Kawan dan lawan toh tidak sama. Setelah mati, menurut adat upacara tidak ada bedanya. Musuh kita tak bisa menjadi kawan setelah mati. Jika aku dihadapkan pada pengelompokan, maka akan kupilih persatuan dan keakuran, bukan perpecahan dan kebencian. Baiklah, aku dikubur, pendirianku tak akan luntur. Oleh wanita, tak akan mungkin aku digusur. Oh, lihatlah! Ismin! 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 Di situ kamu menangis terseduh. Kamu tangisi saudarimu. Wahai rencana, awan duka cita menutup kemelekannya. Nah, kini kamu tenang-tenang menghanyutkan, diam-diam berbahaya. Sukar dipercaya kalau selama ini aku piara 2 ular di dalam rumahku, siap memagut tangan yang menyuapinya. Sekarang bagaimana? Kamu mau mengaku kalau selama ini kamu terlibat dalam pelanggaran perintahku? Aku kerjakan apa yang ia kerjakan. Aku terlibat dan rela mendapat hukuman. Itu tidak benar. Kamu tidak mau membantuku, dan aku menolak ikut campur tangan. Kamu mendapat susah. Aku ingin menemanimu dalam penderitaan. Yang wafat tahu siapa yang berbuat. Kamu tidak berbuat, jadi tak perlu terlibat. Sebagai seorang saudari,
sampai hati menolakku untuk diikuti mati. Jangan kamu asal ikut-ikutan. Jangan pula mengaku apa yang tidak kamu lakukan. Aku pergi mati, satu kematian telah cukup memadai. Apa gunanya hidup sendiri tanpa dirimu? Masih ada tambatan kasihmu, Kreon. Betapapun ia adalah pamanmu. Kenapa kamu berusaha menyakiti hatiku? Memang aku mengejekmu, tapi sungguh mendalam perasaanku. Aku hanya ingin kau tahu betapa aku ingin membantumu. Kalau begitu selamatkanlah dirimu. Itu sudah cukup. Itu tidak kuharapkan. Kematianmu ingin pula aku rasakan. Ingat ucapan kita dulu. Kamu memilih hidup dan aku memilih mati. Waktu itu, aku tidak mengungkapkan isi hatiku yang terdalam. Namun waktu itu suaramu penuh kesadaran. Betapapun, kematian ini harus kita tanggung bersama. Jangan repot-repot memikirkanku. Kamu tidak akan mati, tetapi aku telah menyerahkan hidupku untuk kematian. Kedua gadis ini, yang satu sudah lama gila, yang satunya ikut-ikutan pula. Betapapun warasnya orang di dalam penderitaan, ada juga akibatnya di dalam pikiran. Itulah yang terlihat pada kamu. Kamu ikut-ikutan penjahat dan ikut pula mengaku kesalahannya. Tak bisa aku hidup tanpa dia. Lupakan dia, mati justru akan membersihkannya. Jadi, Anda akan menghukum putra Anda, tunangan putra Anda. Masih banyak wanita lain di dunia. Tetapi mereka sudah sejiwa. Takkan kuizinkan putraku beristri wanita urakan. Haemon yang malang, begitulah rupanya sifat ayahmu. Ucapkanlah itu nanti di neraka. Anda benar-benar ingin memisahkan mereka berdua? Bukan aku yang memisahkan, tapi maut yang melakukan. Tak ada jalan lain lagi. Sudah pastikah ia mati? Sudah jelas pasti. Cukup sampai di sini. Kapitan, singkirkan dia. Betapa penting menguasai kendali wanita ini. Itu adalah pelajaran. Bahagialah orang yang bebas dari kutukan. Bahagialah orang yang bebas dari kutukan. Bila nasib sudah dibilang, apa yang bisa diselamatkan? Kekuatan apa yang bisa menahan kutukanmu ya dewa? Melawan alam pasti ada imbalannya. Ibarat timbangan, ditekan di kanan, kiri terasa akibatnya. Yang Maha Kuasa tak pernah tidur, selalu jaga, tak pernah luntur. Seperti angkasa, lebih muda dan lebih tua dari masa. Hukum alam lebih kuat dari segalanya. Melawan alam pasti ada imbalannya. Berat timbangan begitu laiknya. Ditekan di kiri, di kanan terasa akibatnya. Jangan menipu diri sendiri dengan harapan palsu. Harapan palsu melemahkan pikiranmu. Sekali kamu kena kutukan dewa, akal sehatmu gampang tergoda. Kamu merasa jaya di dekat bencana. Kamu jadi budak perasaanmu. Haemon, itulah dia Haemon. Lihatlah Kreon, putramu. Haemon, gelisah bagai lebah, membara meski tak menyala. Hal yang paling utama saat ini ialah bertanya, Haemon, putraku, kamu telah mendengar perintahku. Apakah kamu datang kemari untuk menentang aku, membela tunanganmu? Ataukah kamu akan setia kepada Bapa dalam hal apa saja? Aku putramu. Jadi selama Anda adil dan bijaksana, aku akan patuh dan setia. Mana mungkin aku menganggap perkawinan pribadi lebih penting dari urusan negara. Bagus, bagus. Hati kamu punya isi yang bagus.
Bagimu tak ada hal lain lagi yang lebih penting daripada setia kepada Bapak. Apalagi yang diharapkan oleh orang tua. Ayah dan anak bekerja sama melawan musuh keluarga, membela teman masing-masing. Ya, dan Bapak yang tak bisa mendidik anaknya akan menderita selamanya. Seluruh musuh akan menertawakannya. Janganlah kamu tergoda wanita, anakku. Birahi tak menentu, wanita yang judes akan terasa hambar di ranjang. Jadi, biarkan saja ia mendapatkan jodohnya di neraka. Sekarang, ketika ia membangkang, sementara rakyat yang lain patuh dan rapi, seluruh mata rakyat tertuju padaku. Bagaimanakah sikap Kreon? Apakah Kreon akan sanggup bersikap teguh pada peraturannya? Ya, Kreon sanggup bersikap tegas. Tentara yang patuh pada aturan sukar bisa kebobolan. Kepatuhan kepada peraturanlah yang bisa membawa kita kepada kejayaan. Orang seperti kita tak mungkin tunduk kepada wanita. Bila aku terpaksa kehilangan tahta, biarlah pria yang merebutnya. Takkan kubiarkan orang berkata bahwa kebijaksanaanku telah patah oleh wanita. Pada umumnya, pendapat Anda memang ada benarnya. Ya. Untuk orang seperti kita yang bodoh dan tua. Ya, pada umumnya. Ayahku, apakah Anda setuju bahwa di antara semua anugerah dewata, akal sehat adalah yang paling sempurna? Sudah tentu aku yang paling mendukung perkataanmu tadi. Tetapi mungkin ada banyak pengertian tentang keadilan yang bertentangan dengan kebijaksanaan yang telah Anda ucapkan. Atau aku punya kelebihan, satu keuntungan terhadap Anda. Aku lebih tahu tentang pendapat orang-orang terhadap kebijaksanaan raja, terutama yang berisi kecaman terhadapnya. Anda begitu dijunjung sebagai seorang raja, sehingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya di hadapan Anda. Tetapi aku bisa mendengar suara lubuk hati mereka yang diucapkan secara rahasia terhadap Antigon. Rakyat merasa tak tega. Menurut mereka, pada tepatnya gadis itu dihukum untuk suatu tindakan yang mulia. Bahkan menurut mereka, ia wajib diberi penghormatan karena tak mau melihat jenazah saudaranya tergeletak di padang belantara, menjadi mangsa gagak dan serigala. Begitulah diam-diam pendapat mereka dan semakin luas tersebarnya. Sudah tentu aku menginginkan pemerintahan Anda jaya. Bagiku tak ada lain lagi lebih dari rasa saling menghargai. Ini harus dua arah sifatnya, dari putra dan juga dari diri Bapak. Masing-masing pihak gembira melihat yang lain jaya. Jadi ayahku, kenapa Anda berpikir satu jurusan saja? Janganlah Anda mengira bahwa kebenaran hanya milik Anda. Bukankah seseorang yang mengukir pendapatnya akan kehilangan muka dan disingkirkan? Betapapun pada rasanya. Namun sangat mulia apabila orang mau belajar dan luas dalam pendirian. Di dalam musim banjir, apabila ada pohon yang melawan betapa besarnya pun ia, akan tumbang, tercabut akarnya. Tetapi pohon yang meliuk akan mampu bertahan jaya. Di dalam badai di samudra, kapal pun tak bisa bersih tegang memasang semua layarnya. Jadi ayahku, kenapa Anda tidak kendor dan mau memikirkan kembali pemikiran Anda? Mungkinkah aku terlalu muda untuk mengeluarkan isi pendapatku? Betapapun toh aku mau mengatakan ini, tak ada manusia yang sempurna, yang bisa benar di dalam segala perkara.
Tetapi yang bijaksana adalah orang yang mau mencatat dan menilai pendapat orang pandai lainnya. Wah, wah, Ya, ya. Suka belajar itu berguna. Paduka belajar dari sang putra. Sang putra belajar dari sang bapak. Ucapan keduanya sama-sama bijaksana. Apakah akan kubiarkan diriku dinasihati oleh anak ingusan, lelaki yang penuh asam garam seperti aku? Usulku toh tidak melanggar undang-undang. Barangkali aku memang ingusan, tapi nilailah aku dari isi pendapatku. Pendapatmu itu bisa menimbulkan pemikiran ke arah pembangkangan. Aku toh tidak menganjurkan pemberontakan. Kamu sudah kena penyakit Antigone. Rakyat tidak menyebut ini penyakit. Apakah setiap saat aku harus meminta nasihat rakyat? Sekarang Anda berdebat seperti seorang remaja. Bukankah aku penguasa Tebes? Negara tidak berarti seorang raja. Tetapi negara diwakili oleh rajanya. Kalau begitu, negara ini tidak punya rakyat. Nada perasaan kalimatmu cenderung pada Antigone. Untuk kepentingan Anda lah aku punya perasaan. Kamu buktikan itu dengan cara menentangku. Sebab Paduka salah menurut pendapat. Jadi, apa harus aku biarkan wibawa aku diraung-raung orang? Tapi Anda merongrong wibawa dewata. Bejat! Kamu pengikut wanita! Aku pengikut pikiran yang benar. Selama ini kamu membela dia melulu. Aku bukan hanya membela dia, tetapi dewata dan juga Anda. Bejat! Kamu pengikut wanita! Aku pengikut pikiran yang benar. Jangan kamu coba lunakan, wahai si bocah banci! Ayah suka bicara tapi tak suka mendengar. Wanita itu akan mati dan tak sempat jadi istrimu. Kalau begitu, wanita itu tak akan mati seorang diri. Oh, sekarang kamu mengancam, semua berani kamu terhadap ayahmu. Aku sedang berusaha meyakinkan bahwa ayah sudah macet pribadinya. Kamu akan kualat karena berusaha mengajar orang tua. Kalau tidak ingat bahwa aku sedang menghadapi orang tua, maka akan kusebut Anda berdebat seperti bingigau. Apa katamu? Sudah cukup kamu maki. Aku tak tahan lagi. Kamu pun akan kena hukuman. Kamu akan ditahan dan akan kamu lihat ia mati di hadapan matamu. Itu tidak akan terjadi. Kepuasan semacam itu tak akan Anda dapatkan. Anda perlu teman yang mampu menahan pikiran gila Anda. Selama 3, kita tidak akan bertemu lagi. Ia berlari, marah dan tergesa, terdorong darah muda. Mungkin dirinya bisa celaka. Biarkan saja dia. Dia pikir dirinya itu siapa? Jelmaan dewata. Biar bagaimanapun, dia tidak akan bisa menebus nyawa Antigone dan adiknya. Apakah adiknya harus binasa pula? Baik. Adiknya tidak akan binasa karena tidak terlibat dalam perkara. Bagaimana caranya dia akan menemu ajal? Dia akan dibawa ke padang belantara dan dikubur hidup-hidup dalam goa. Setelah itu dia akan diberi makan secukupnya supaya kita terhindar dari kutukan. Rakyat banyak tak layak memikul beban. Di dalam kubur itu nanti, dia boleh berdoa kepada dewa yang sangat dia puja, yakni dewa pencabut nyawa. Mungkin dewa akan menyelamatkannya. Betapapun semua ini adalah pelajaran bahwa ilmu selamat lebih penting daripada ilmu mengurus mayat. Kekuatan apa gerangan yang mengisi pipi gadis itu? Yang lembut dan merah jambu, yang mampu menyelam lautan yang memberi bumi 1000 mimpi. Lelaki
Bapa. Dan kini bencana tidak tertahan lagi. Air mataku meleleh ke pipi. Antigon, ranjangmu ngeri, ranjang batu dikubur sepi. Lihatlah aku dengan denyut hidup masih kuat di dalam jantung. Aku melangkah menuju akhir perjalananku sambil kulihat untuk terakhir kalinya cahaya sang surya. Belum kawin dan masih dana. Belum pernah ku dengar mantra perkawinan dinyanyikan. Kini dewa maut naik bahtera bagai mempelai laki-laki. Ia bombing tanganku ke seberang sana. Kamu punya hiburan utama. Kamu mati menurut pilihanmu. Dengan segenap kesegaran, tanpa disentuh penyakit, tanpa ternoda senjata. Bila aku mati, aku akan menjadi batu di dalam kuburku. Patung termenung di gua batu karang, ditumbuhi lumut, di lingkar semak dan belukar. Jangan bermimpi menjelang mati. Jangan harapkan jadi dongengan. Jangan coba jadi pahlawan. Begitulah kamu menghina tanpa menunggu ajalku tiba. Apa tak ada kapang hati bagi orang yang akan mati? Wahai TBS kotaku, wahai teman-temanku, jadi saksi hari ini. Aku akan mati tanpa dihormati. Tak ada orang memberi pembelaan. Meski ada korban ketidakadilan, kuburanku gua batu. Tidak hidup, tidak mati, menjelang hidupku. Kamu benar menurut alam. Kamu salah menurut raja. Betapapun nyatanya kamu celaka. Barangkali kami kira kamu menanggung karma dari orang tua. Jangan lagi bicara soal karma. Wahai, betapapun inilah kenyataannya. Kini, karma keluarga terbentang semua. Dinasti kami dahulu jaya, berjasa, dan juga berkasa. Sampai tiba-tiba semua itu musnah di Dewata. Ibuku kawin dengan anaknya, sehingga lahir diriku dalam dosa. Lalu Polinisis mati bernoda, jenazah dihina, menyeret aku ke dalam bencana. Memang utama mengurus mayat saudara, tetapi peraturan raja harus diturut pula. Kamu turuti maumu sendiri. Letak salahmu ada di sini. Jelas kini tak ada teman, tak ada orang meratapi, tak ada keluarga mengurus. Selamat tinggal, wahai mentari. Bila tak kuhentikan ocehan ini, tak akan ada habis-habisnya. Jangan kita membuang waktu. Ia harus segera disingkirkan. Singkirkan dia! Seperti yang telah kuperintahkan, masukkan dia ke dalam goa bawah tanah, lalu tutuplah dia hidup-hidup di situ. Setelahnya, terserah pada kesaktianku, bisa hidup atau harus mati. Tanganku tetap tak ternoda, semata-mata aku hanya mengucilkannya dari dunia. Begitulah goa ini yang setengah mirip kubur, setengah mirip kamar pengantin. Akan menjadi pembungkus jasadku. Inilah pintu gerbangku untuk masuk ke dunia seberang sana, di mana aku bisa jumpa ayah, bunda, dan seluruh keluarga. Karena aku butuh bencana, maka berlipat gandalah ceritaku. Hidup belum puas aku jalani. Setidak-tidaknya kehadiran sana, aku bisa disambut gembira oleh orang tua dan saudaraku. Ketika mereka wafat, akulah yang mensucikan jasad mereka. Tapi kini, karena aku sucikan jasad Polinisis, beginilah jadinya. Lantaran menurut Keon, aku membangkang, maka hilanglah kesempatanku untuk beranak dan bersuami. Diseret ke goa, menuju kematian. Kini, satu saja hasratku. Aku ingin bertanya, apa yang telah aku lakukan hingga bisa disebut dosa? Tapi apa gunanya bertanya pada dewa? Apa gunanya mengisapkan sesama manusia? Bukannya, kebajikan adalah kejahatan. Apabila memang begitu menurut dewa tentang kesulitanku,
maka aku memohon maaf. Aku memang bersalah. Tetapi bila ternyata menurut Dewa Krayonnya salah, aku mohon semoga ia menderita bencana yang sama berat dengan deritaku. Ia masih yakin dan bergelora. Ia percaya pada kebenarannya. Kenapa kalian diam saja? Seret dia dari sini! Tanda mati sudah berbunyi. Jangan berharap, tabahkan hati. Hukumanmu sudah pasti. Kamu semua menjadi saksi. Kamu tidak buta di sini. Bila kamu tidak berdaya, maka akuilah yang dikenakan saya. Gadis yang malang, sudah begitu nasibmu. Sia-sia kau tentang, sejak dulu sudah begitu. Bukan hanya kamu seorang, bernasib sudah beribu. Tidak bisa ditahan karang, bila nasib sudah menyerbu. Para wakil rakyat Tebes, aku datang. Aku yang punya 4 mata dan buta separuhnya. Teisias yang tua, kamu datang, ada apa? Kamu dengar dan aku akan bicara. Aku tidak pernah berdusta. Aku tak pernah menuduhmu begitu. Sebaliknya, aku selalu percaya kepadamu. Bagus. Dengan begitu, kamu bisa selamatkan negaramu. Benar. Memang selama ini nasihat-nasihatmu selalu berguna. Sekarang dengar, kamu berada di ambang bencana. Kenapa? Tiba-tiba, bulu kuduku berdiri semua. Kamu kira selama ini kamu tidak pernah salah, tapi tidak bagiku. Aku pergi ke tempatku bertapa di bawah langit terbuka, sehingga dengan gampang aku membaca suara burung-burung di udara. Waktu itu, aku kedatangan segelombang burung yang tak cocok dengan musim. Galak, liar, bagaikan api. Mereka bercerita. Aku dengar mereka saling bertengkar dan bercakap. Aku pun jadi takut dan gemetar. Segera aku sediakan korban di alatan, tetapi tak menyala waktu kubakar. Yang keluar hanya asap lembah. Penuh binatang korban meledak di api dan tak ada lemak di tulang kaki. Pembantuku melaporkan semua ini, dan inilah tafsiranku. Tebes terkena bencana dan bencana itu dari kamu datangnya. Nah, sebab rata-rata kita sudah ternoda oleh jasad Polinisis yang dicabik oleh kakak dan anjing. Itulah sebabnya para dewa tak mau sejan kita. Wahai Raja, aku mohon kamu pertimbangkan lagi keputusanmu. Semua orang pernah berbuat salah, itu biasa. Tapi orang bijaksana adalah orang yang mau mengakui kesalahannya. Berkeras kepala, sama saja dengan tanpa kepala. Polinisis sudah mati, tak perlu dihukum lagi. Kamu lebih mulia apabila mengalah pada jasad. Kenapa orang mati mesti dibunuh juga? Semua ini kukatakan dengan penuh kesayangan. Tak ada hal lain kuharapkan. Semoga kamu jaya dan mendapat keselamatan. Uang! Semua orang berkomplot melawanku lantaran uang. Dan sekarang para pertapa
mulai memerasku. Selama ini para penujung mulai memperdagangkan diriku seperti barang kodian. Bagus, kumpulkanlah semua emas di ladang. Tidak akan bisa dibeli keputusanku. Mayat itu dilarang dikuburkan. Kamu pikir aku akan percaya kalau dewa bisa ternoda oleh seorang manusia? Bukankah dewa itu tinggi dan tak ternoda? Tetapi kamu mokal-mokal saja, memutarbalikkan semuanya, dan barangkali hanya lantaran harta. Astaga, masihkah ada orang yang belum tahu Pasti akan ada pepatah, bahwa hasad merupakan kelebihan manusia yang paling utama? dan pikiran bengkok adalah kekurangan yang utama. Itulah kekurangan kamu yang paling utama. Wah, toh aku tak mau memulai semua ini. Aku tak mau menghina seorang dukun. Kamu menghinaku karena kamu menuduhku berdosa. Semua dukun punya permainan. Kalau begitu, banyak raja akan lipat pula. Apa kamu menyindir aku? Kamu tidak akan menjadi raja tanpa aku. Dulu kamu baik, sekarang kamu bengkok. Jangan kamu paksa aku untuk mengungkapkan tujuan. Katakan saja, asal tanpa bayaran. Sebentar lagi kamu akan membayarku untuk tidak menunjukkan. Jangan berkelok dan berliku-liku. Hanya senang beberapa hari lagi, kamu akan membayar nyawa dengan nyawa, mayat dengan mayat. Kamu telah mengubur nyawa yang semestinya hidup di dunia. Kamu juga telah menahan mayat semestinya dihantar hikmat ke akhirat. Jadi ada dua hutang. Hutang nyawa akan kamu bayar dengan nyawa. Hutang mayat akan kamu bayar dengan mayat. Maka keluargamu akan berantakan. Ratap tangis akan keluar dari keturunanmu, dan mereka harus membayar 2 nyawa untukmu. Nah, marilah kita buktikan. Apakah tujuanmu ini diucapkan karena suapan? Sangat parah taruhannya. Tapi apa kamu sendiri yang ajukan tantangan? Sekarang aku pergi. Aku sudah tua, tak kuat menghadapi amarah orang muda. Inilah tujuan yang dahsyat. Menurut pengalaman, belum pernah ia meleset dalam tujuan. Aku tahu. Aku tak akan berpura-pura tenang. Bila aku mengalah, akibatnya sukar ditanggungkan. Bila aku tidak berubah, maka aku akan menempuh kutukan. Keputusan yang tepat kita butuhkan dengan cepat. Apa yang harus aku lakukan? Coba katakan. Bebaskan Antigon, kuburkan Polinesis dengan upacara. Jadi mengalah, itulah pendapatmu? Dan harus segera pulang, sebab kutukan dewa sungguh cepat jalannya. Aku tak bisa melawanmu, Dewa. Betapapun berat rasanya, aku akan mengalah juga. Lain kali, tak akan kubuat peraturan yang menyalahi undang-undang. Kami para wakil rakyat Tebes berlutut dan berdoa. Kami
Hai para wakil rakyat Tebes, betapa kamu akan tahu bagaimana nasib rakyatmu? Nasib baik buruk hanya kebetulan semata-mata. Lihatlah Kreon sekarang. Aku kira selama ini dia orang yang jaya, orang yang telah berjasa pada negara, kepala keluarga yang kaya, dan bapak yang disayangi anak-anak. Kemudian diangkat menjadi raja, dan lalu jatuhlah ia. Tentu saja hartanya masih ada. Ia masih kaya raya. Tapi apa gunanya harta bila kita tak bisa menikmatinya? Kita tak bisa bilang bahwa Kreon masih hidup. Dia adalah mayat yang berjalan. Coba langsung katakan apa yang menimpa keluarga Kreon. Mereka binasa. Yang masih hidup akan segera pula binasa. Bagaimana mereka binasa? Siapa saja yang binasa? Siapa? Coba katakan. Haemon mati. Ia mati bunuh diri. Haemon! Haemon! Ia mati bunuh diri sebab tunangannya dibunuh oleh ayahnya. Oh, Tiresias Pertapatua. Sungguh sakti perkataanmu. Itulah yang terjadi. Selebihnya, aku tak punya kuasa. Lihatlah. Eurydice istri Kreon yang malang. Ia datang tiba-tiba dan lihatlah wajahnya. Selagi aku di ambang pintu, aku dengar semua kata-katamu. Lagi-lagi berita bencana tentang keluarga. Aku pingsan, tetapi dayang-dayang telah memberiku pertolongan. Coba ceritakan pula sejelasnya. Aku sudah cukup kuat menderita. Nyonya yang mulia, semua akan kukisahkan kepadamu. Tak akan aku tutupi. Aku pergi bersama Kreon kepada Milantara, ke tempat jenazah Polinices dihinakan, moyat-moyat digigit serigala. Kami cukupkan doa-doa untuk membujuk Dewa Maut Dewa Neraka. Lalu kami bersihkan jenazah itu dengan rempah-rempah dan air suci. Lalu kami kumpulkan ranting pohon zaitun. Lalu kami bakar semua jenazah itu dan kami serahkan kepada Ibu Bumi. Kemudian kami selamatkan Antigon. Kami mendengar suara tangisan dan kami melaporkan kepada Kreon. Semakin lama, tangisan itu semakin keras. Tetapi Kreon kaku dan berkata, "Aku takut benar bahwa perkataanku benar." Memang belum nyata, tapi aku merasa bahwa itulah tangisan putraku. Cepat bongkar gua itu, lihatlah di dalam. Itulah tangisan Haemon atau tipuan dewa mengode jiwa. Lalu kami melihat Antigon menggantung diri dengan sehelai kain lena, dan Haemon memeluk tubuh kekasihnya. Yang ngigau bicara sendiri tentang kisah cintanya dan tentang sikap Kreon pada tunangannya. Kreon melihat semua itu, lalu berkata, "Anakku, apa arti semua ini? Roh apa yang telah memasuki dirimu? Kenapa kamu memilih mati? Ayolah keluar, ini ayah menjemputmu." Anaknya tidak menjawab. Anaknya memandang ayahnya dengan buah membenci, lalu mengeluarkan pedang, mengelak Kreon, kemudian menancapkan ke dalam dadanya hingga ke hulu. Lalu rubuhlah ia di dekat kekasihnya. Demikian maut telah menikahkan keduanya. Memang sungguh benar kata sang pertama, akal sehat adalah kunci orang tamat. Sebab bencana tidak perlu, ia datang hanya nafsu semata-mata.
kata-kata. Aku kira sudah selayaknya seorang wanita mulia di muka umum tidak mau menunjukkan perasaannya. Ia akan bersedih dan menangis dalam istana. Duka yang gaduh dan berlebihan memang tidak sepantasnya. Tapi ketegangannya yang tanpa suara sungguh penuh rahasia. Pendapatmu memang adalah alasannya. Mari kita tengok ke dalam istana. Aku mencium adanya bahaya. Tunggu dulu. Lihat. Kreon di sana. Ia membawa mayat putranya. Dosa. Kenapa aku bisa berdosa sebesar ini? Dan kematian dalam keluargaku terjadi karena keras kepalaku. Oh putraku, putraku, begitu remaja kamu berangkat mati. Dan ini semua terjadi karena bapakmu. Sungguh terlambat datang sesalmu. Aku tahu dewa telah membalasku, mencengkramkan pikiranku, melemaskan tenagaku, dan merampas sumber kebahagiaanku. Dan seluruh usaha dalam hidupku punah sia-sia. Tuanku, tuanku, apa yang Anda lihat sebagai bencana berulang semuanya. Sekarang lihatlah di dalam istana. Berita apa lagi yang mesti aku saksikan? Istri Anda, ibu dari mayat ini wafat. Beberapa detik yang lalu ia menikam dirinya sendiri. Astaga, kenapa maut tidak bisa kuhindarkan? Wahai maut, kenapa kamu selalu memburuku? Apa makna kedatanganmu kini? Sekali lagi kamu hujamkan pukulanmu. Istriku mati. Dia menikam diri di depan altar dan mati di situ. Sebelum wafat, ia menyuruh anaknya yang pertama yaitu Megarius yang sudah wafat. Kemudian ia menyeru Haemon yang sudah wafat juga. Setelah itu, ia mengatakan kutukan-kutukan yang semuanya ditujukan kepada Anda. Aku gemetar ketakutan. Kenapa maut tak merenggutku pula? Dan kenapa tak ada orang yang maju dan menikamku? Sebelum wafat, istrimu menekankan bahwa Anda bersalah terhadap kematian kedua putra Anda. Memang salahku. Semua kesalahanku. Aku telah membunuhmu. Anak-anakku. Istriku. Aku telah membunuhmu. Dan kini aku pun ingin mati. Bagi Anda hanya sabar satu-satunya hiburan. Maut! Apakah kamu hanya akan merunduk dari belakang? Dan kini aku mengundangmu dari muka. Ambillah aku! Betapapun Anda masih raja, ucapan itu tak bijaksana. Jenazah-jenazah harus disucikan. Kalau tidak, kami akan kena kutukan. Aku tak akan mundur dari mati. Mana harapan percuma, nasib orang terserah dewa. Aku runtuh. Aku telah membunuh keduanya. Aku bernoda. Dan kini beban yang berat menekan kepala.